Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Nurmalia dengan NIM 2244064030002. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan, yaitu mengenai materi 1, ruang lingkup dan peranan administrasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, saya di sini akan menerangkan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal, tidak hanya dibutuhkan kurikulum yang baik dan tenaga pendidik yang profesional, tetapi juga sistem pengelolaan dan administrasi pendidikan yang terstruktur dan terarah. Administrasi pendidikan memegang peranan strategis dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan seluruh proses pembelajaran di sekolah. Administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan sangat luas, di antaranya adalah administrasi kesiswaan, personalia, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan masyarakat. Masing-masing aspek tersebut memiliki fungsi dan tanggung jawab tersendiri yang saling mendukung untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, efisien, dan efektif. Yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian ruang lingkup administrasi pendidikan. Ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek yang saling terkait dalam proses pendidikan, mulai dari pengelolaan siswa, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, hingga hubungan dengan masyarakat. Administrasi pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga mencakup aspek kepemimpinan dan manajerial yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, itu tadi mengenai pengertian administrasi pendidikan. Masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Nah, dalam hal ini saya mencantumkan 6 ruang lingkup. Yang pertama yaitu mengenai administrasi kesiswaan. Dalam hal ini meliputi perencanaan, penerimaan siswa baru, pencatatan data siswa, layanan bimbingan dan konseling, serta pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu mengenai administrasi personalia. Dalam hal ini mencakup proses rekrutmen, pengembangan profesional, penilaian kinerja, serta pengelolaan kesejahteraan staf. Nah, tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sekolah memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan termotivasi untuk mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengenai administrasi kurikulum. Dalam proses ini, memastikan bahwa materi pembelajaran relevan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat yaitu mengenai administrasi sarana dan prasarana. Dalam administrasi sarana dan prasarana, mencakup pengelolaan fasilitas fisik sekolah. Proses ini melibatkan perencanaan kebutuhan, pengadaan barang, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan dan pengawasan fasilitas pendidikan. Yang kelima yaitu mengenai administrasi keuangan. Dalam hal ini, administrasi keuangan mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sekolah secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini mencakup penyusunan anggaran, pengelolaan dana operasional, serta pelaporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu mengenai administrasi hubungan masyarakat. Administrasi hubungan masyarakat bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Kegiatan ini meliputi penyampaian informasi, pengumpulan masukan, serta pelibatan masyarakat dalam program pendidikan. Itu tadi mengenai ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu mengenai peranan administrasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Peran administrasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pengajaran sangatlah penting dalam dunia pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan landasan yang menopang segala aktivitas di sekolah, termasuk pengajaran. Tanpa administrasi yang baik, kualitas pengajaran pun akan terganggu.
Dan administrasi pendidikan merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Peranannya sangat vital dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Nah, dalam hal ini terdapat 8 macam peranan administrasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Yang pertama, mengenai pengelolaan sumber daya manusia. Nah, dalam hal ini, administrasi pendidikan bertanggung jawab dalam mengelola tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk rekrutmen, pengembangan profesional, dan evaluasi kinerja. Pengelolaan yang baik memastikan bahwa guru dan staf memiliki kompetensi yang sesuai untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua yaitu mengenai perencanaan dan pengorganisasian program sekolah. Dalam hal ini, administrasi pendidikan membantu dalam merancang program-program yang mendukung tujuan pendidikan seperti perencanaan anggaran, jadwal akademik, dan kegiatan ekstrakurikuler. Perencanaan yang matang memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan keuangan sekolah. Administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan dana operasional sekolah, pembayaran gaji, dan alokasi anggaran untuk kegiatan sekolah. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran. Yang keempat yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Kondisi sarana dan prasarana yang memadai sangatlah berpengaruh terhadap efektivitas proses belajar mengajar. Administrasi pendidikan bertugas memastikan bahwa fasilitas sekolah seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan dalam kondisi yang optimal dan siap digunakan. Yang kelima yaitu mengenai pengelolaan data dan informasi. Administrasi pendidikan bertanggung jawab dalam mengelola data siswa, guru, dan staf secara terorganisir. Data ini digunakan untuk berbagai keperluan seperti laporan ke dinas pendidikan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program sekolah. Yang keenam yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dengan adanya pengelolaan administrasi yang baik, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Pengaturan jadwal yang tepat, pembagian tugas yang jelas, serta penggunaan fasilitas pendidikan yang optimal akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas guru. Administrasi pendidikan yang terorganisir dengan baik memastikan bahwa guru mendapatkan pelatihan dan pengembangan secara rutin. Guru yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang baik akan dapat memberikan pengajaran yang berkualitas pula terhadap peserta didiknya. Yang kedelapan yaitu mengenai menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Administrasi pendidikan yang baik akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan peserta didik. Dalam hal ini, mencakup pengaturan hubungan antara guru dan siswa, menciptakan budaya sekolah yang positif, serta memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, oleh karena itu, peran administrasi pendidikan sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, melalui pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan program, pengelolaan keuangan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan data yang efektif. Administrasi pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Dari penjelasan materi yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya administrasi pendidikan merupakan komponen vital dalam penyelenggaraan proses pendidikan yang efektif dan efisien. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup administrasi pendidikan mencakup berbagai aspek penting seperti pengelolaan siswa, tenaga pendidik, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan, serta hubungan dengan masyarakat. Selain itu, administrasi pendidikan juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan program sekolah, pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan data yang efektif. Semua ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan sangat bergantung pada kualitas administrasi yang dijalankan oleh sekolah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas administrasi pendidikan harus menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.
Itu tadi mengenai materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.